kembali lagi bersama Detektif Nanda di Superbook Kids Club. Detektif mau nanya dong, apa sih yang kalian suka dari papa mama kalian? Hari ini detektif udah buat to-do list nih, mau melakukan hal yang kita sukain bersama. Karena hari ini kita akan bahas tentang orang tua. Oh, sudah ada pertanyaan nih. Apakah pertanyaan teman kita ini tentang orang tua ya? Gimana kalau kita langsung lihat aja pertanyaannya? Halo Detektif Nanda dan halo juga Agent Superbook. Perkenalkan, nama saya Cleon. Saya gereja di BNKT Kota Gunung Sitoli. Aku ingin tanya, apa-apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk membuat kita taat kepada orang tua kita? Terima kasih detektif, tolong dijawab ya. Baik, mari kita jawab pertanyaan ini. Apa yang harus kita lakukan pertama? Betul, mencari clue. Di mana? Tolong bantu detektif. Di atas sini. Sini. Oh, ya. Apa ya? Oke. Kita cari dulu yang lain. Di mana? Di bawah ujung sini. Nggak ada. Oh, iya. Kardus. Kita cari dulu yang lain lagi. Satu lagi terakhir. Di belakang banget. Oh, belakang banget. Siap ya. 1, 2, 3. Gambar siapa ini? Oke, baiklah. Kita sudah menemukan 3 clue-nya. Saatnya kita berpetualang. Siapa yang siap untuk berpetualang? Angkat tangan. Oke, mari kita berpetualang. Berangkat. Ubahkanku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Ubahkanku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Sepertinya aku butuh sesuatu untuk bisa mendengar lagu ini lebih jelas. Tapi apa ya? Aku lupa. Halo Gismo, tolongin aku dong. Tolong jelaskan tentang gambar ini. Ini yang aku butuhkan. Hah? Gimana Gismo? Jadi, tadi aku lupa benda apa yang bisa membuat aku mendengar sesuatu lebih jelas dan tanpa gangguan. Dan inilah jawabannya. Earphone. Oke, aku akan bantu jelaskan ya. Jadi dalam bahasa Indonesia, benda ini disebut penyuara telinga. Tapi kita biasanya tahu dengan kata earphone. Earphone adalah alat yang bisa mengubah energi listrik jadi gelombang suara. Ada beberapa jenis lain selain earphone, yaitu headphones yang memiliki bandu di kepalanya, dan headset, yaitu headphone yang memiliki mikrofon. Nah, dengan menggunakan earphone, kita bisa mendengarkan suara dengan jelas. Kita bisa lebih fokus dengan suara tersebut. Oh, begitu ya. Iya juga ya. Kan kalau kita pakai alat-alat ini, suara-suara di luar jadi nggak kedengeran. Tapi nggak boleh terlalu sering ya, karena bisa merusak fungsi telinga. Tapi apa hubungannya sama cara menaati orang tua? Ayo Ajen, bantuin detektif untuk berpikir apa maksudnya ya. Kalau kita pakai headset atau earphone, kan kita memfokuskan pendengaran kita pada suara yang keluar dari headset tersebut. Nah, kalau orang tua berarti kita harus memfokuskan perhatian kita sepenuhnya sama apa yang dikatakan orang tua dong. Itu dia maksudnya. Aku jadi mengerti. Sebagai anak-anak, kita itu harus mendengar
dan patuh sama perkataan orang tua dalam segala hal yang baik dan benar, termasuk mematuhi aturan dan nasihat yang mereka berikan. Ayo adik-adik, siapa yang suka dengar-dengaran sama orang tua? Wah, keren! Teruskan ya. Yaudah deh, karena tadi kita udah tahu artinya, saatnya kita lanjut. Terima kasih ya Gizmo karena kamu sudah membantu kami untuk menemukan arti dari clue yang kami berikan tadi. Terima kasih ya Gizmo, dadah, selamat menyanyi lagi. Sama-sama detektif, dadah! Bantuin aku nggak? Bantuin apa tuh? Bantuin aku membuat tempat baju kotor dari dus ini nih. Oh, dari dus ini. Clue aku juga dus loh, Profesor. Hah? Jangan-jangan ini adalah jawaban dari clue aku. Ya udah, ayo kita kerjain. Ayo, bantuin aku ya. Oke, kalau itu maunya Profesor. Oke. Nanti nempelnya pakai apa, Profesor? Ini pakai lem ini ya, detektif. Oke, detektif, kita langsung aja buat nih. Oke, jadi bungkus dulu dus ini nih pakai kertas kado. Oke. Adik-adik yang di rumah, kalau kamu mau buat, kita bisa buat bareng-bareng ya. Bahan yang dibutuhkan itu ada dus, terus ada kertas kado, ada lem kayu, ada lem tembak, ada tali tambang atau tali rafia, ada masking tape yang besar, dan ada gunting. Oke, jadi pertama kita bungkus dulu, dilem dulu dusnya. Kita tempelin. Bantuin detektif, aku suka. Ya kan? Makanya aku butuh bantuan. Kalau sudah ditempel ke dusnya, kertas kadonya, kita coba gulung gini supaya nggak kaku. Jadi kita lem ini ya. Lem ini. Pakai lem, iyalah lem pakai lem. Lem dong. Set. Wow, jago, keren. Gerigi saja. Oke, lalu ada dus berbentuk lingkaran seukuran dus yang ini nih, detektif. Seukuran alasnya ya. Seukuran alasnya. Nah, terus kita nempelnya pakai. Kita tempelinnya pakai lem tembak. Oke. Coba permisi. Siapa namanya? Siapa? Kalau sudah, kita satukan lagi. Sekarang kita buat Setelah menjadi tabung, kita itu akan membuat pegangannya. Kita buat pakai tali tambang. Caranya dilubangi dulu ya, detektif. Hati-hati ya, siapa namanya adik-adik kalau memakai guntiang. Masukkan, detektif. Nah, selesai deh. Ini bisa kita buat untuk menaruh baju kotor atau mainan kita supaya tidak berantakan dan membantu pekerjaan rumah mama kita supaya rumah kita itu nggak terlihat berantakan. Oh, gitu. Oh, aku mengerti, Profesor. Hari ini kan kita mencari cara menaati orang tua. Nah, salah satunya adalah dengan membantu meringankan pekerjaan rumah seperti menaruh baju kotor atau mainan di tempatnya. Karena dengan seperti itu, kita menunjukkan rasa sayang dan hormat kita serta memenuhi tanggung jawab kita sebagai seorang anak dan membuat rumah menjadi rapi. Wow. Oke, kalau gitu semoga alat ini bermanfaat ya untuk agent-agent. Kalau begitu aku sama agent-agent pamit ya, Profesor. Soalnya masih ada satu clue lagi yang harus kami cari. Oke deh, makasih ya detektif udah bantuin aku bikin ini. Oke, sama-sama. Dadah. Dadah.
Berlin, bantuin Mama cuci piring dong. Iya, nanti. Sekarang Berlin, Mama habis ini mau masak. Kamu udah beresin kamar belum? Belum. Ya ampun, Mama udah bilang beresin kamar habis bangun tidur supaya nggak berantakan. Kalau rapi kan enak dilihat. Nyuruh-nyuruh terus, sampai bosen dengernya. Aku juga tahu. Kananda. Ayo Kak. Nanda, tolong ambilin termos yang ketinggalan di mobil dong. Oh, oke, Ma. Sebentar ya. Ya. Sama aku aja, Ma. Oke, makasih sayang. Sama. Gimana Nanda rencana kuliah kamu? Kamu sudah menentukan pilihan? Udah sih, Ma. Tapi masih bingung juga. Ya, kita harus berdoa dulu ya, biar Tuhan kasih yang terbaik buat kamu. Jadi kamu bisa menentukan jurusan yang bagus, yang sesuai dengan minat kamu, ya. Siap, aku pasti doain terus kok. Iya. Nih, sendok. Makasih. Sama-sama. Oke, udah selesai deh. Ayo kita makan. Oke, sebelum makan kita berdoa dulu ya. Oke, Kak. Tuhan Yesus, terima kasih atas makanan yang di depan kami. Engkau suci kuduskan, memberikan kekuatan bagi tubuh kami. Terima kasih ya Bapa, terpujilah namamu, haleluya, amin. Ayo kita makan. Ayo makan. Mama mau apa sini aku ambilin? Nih, mau ayam nggak? Ya, Mama mau sedikit ayamnya ya. Boleh. Silahkan. Kamu mau ayam juga? Boleh. Cobain masakan Mama, aku enak banget loh. Oke Kak. Makan Tante, makan Iya, Kak. selamat makan. Enak Kak masakan Tante? Enak kan? Makan yang banyak, Ma, biar kenyang. Enggak ah, mungkin Mama jadi Nambah. Oke. Mama ke toilet dulu ya. Oke. Tan. Gimana makanannya, enak nggak? Enak banget Kak. Oh iya Kak, aku mau nanya deh. Apa? Kok Kakak bisa baik banget sih sama mamanya Kakak? Kenapa ya? Oh, mungkin itu caranya Kakak untuk menaati orang tuanya Kakak dengan mendengarkan perkataannya, terus nggak membantah waktu dikasih tahu. Apalagi ya? Oh, terus Kakak suka membantu orang tua, terus menghormati mereka. Soalnya kan Tuhan memerintahkan kita untuk menaati orang tua. Jadi kita harus taat sama perintah Tuhan juga. Tapi Kak, mama aku suka marah-marah. Gimana caranya aku taat sama mamaku kalau akunya dimarah-marahin terus? Gimana ya? Mungkin nih ya caranya kalau misalnya kamu disuruh sama orang tua nggak ditunda-tunda, terus langsung dikerjain tuh. Terus kalau misalnya diajak ngobrol, jangan teriak-teriak atau membentak orang tua kita. Kita harus tetap menghormati mereka karena kan mereka orang yang dipilih Tuhan untuk mendidik kita, yang bertanggung jawab atas hidup kita. Mungkin dengan seperti itu mama kamu jadi nggak marah-marah lagi. Oh gitu ya Kak, pantas aja. Selama ini soalnya aku suka marah-marah kalau disuruh mama. Suka gimana ya Kak, kayak suka marah-marah sendiri, terus teriak-teriak pas lagi jawab mama. Mungkin karena itu ya Kak mama aku marah-marah, karena nggak dihormati. Makasih banyak ya Kak, hari ini aku lihat Kakak taat banget sama mama Kakak. Aku jadi juga mau deh kayak Kakak, biar mama aku senang. Ya udah, semangat, kamu pasti bisa. Iya Kak. Yaudah, makan lagi. Lewat. Asik banget, kalian ngobrolin apaan? Ih, rahasia. Makan lagi, Ma. Ya, yuk kita makan lagi yuk. Banyak.
udah bantuin Mama. Ma, maafin aku ya, selama ini aku jadi anak yang gak taat. Suka ngebentak Mama sama suka menunda-nunda pekerjaan. Maafin aku ya, Mam. Pokoknya hari ini aku mau jadi anak yang taat sama Mama. Iya sayang. Oh iya, pas banget hari ini Mama beliin kamu kue kesukaan kamu. Beneran, Ma? Iya, yuk kita makan yuk. Ayo, Ma. Kalau dilihat-lihat lagi gambarnya, sepertinya ini adalah seorang anak yang sedang bersujud kepada ayahnya deh. Tapi siapa ya? Kenapa? Oh iya, kenapa kita nggak lihat langsung aja di Super Book Kids Bible? Hah? Masih ada yang belum tahu apa itu Super Book Kids Bible? Wah, nih sini detektif kasih tahu ya. Jadi ini adalah aplikasi yang keren banget yang bisa membuat kita senang dalam belajar Alkitab. Karena di dalamnya itu ada banyak sekali games yang sesuai dengan kisah Alkitab. Terus ada juga banyak animasi Superbook dan ada profil toko Alkitab. Jadi kalian bisa langsung aja download di App Store atau Play Store namanya Superbook Kids Bible. Oke. Nah sekarang detektif butuh handphone. Mari kita ambil handphonenya. Oke, kita lihat. Ini mungkin, ketemu. Ternyata ini adalah kisah dari Yusuf ketika ia bersujud kepada Yakub ayahnya setelah lama sekali mereka tidak bertemu. Kalian ingat nggak kisahnya? Kalau lupa, kalian bisa lihat kisahnya di link yang ini ya. Oke, tapi ternyata ada sejarah-sejarah yang harus kita tahu juga nih dari kisah Yusuf ini. Yang gak kalah seru sama petualangannya. Kalian semua siap? Mana semangatnya? Siap? Oke, ayo langsung kita lihat aja sama-sama sejarah berikut ini. Hai semua, aku Joy. Kisah Yusuf dimulai di Haran, tempat dia dilahirkan. Ini adalah waktu di mana ayah Yusuf, Yakub, lari dari saudaranya Esau. Setelah Yakub berdamai dengan saudaranya, dia dan anaknya beternak di tanah Kanaan. Yusuf dan Yakub ada di Hebron ketika Yusuf disuruh mencari kakak-kakaknya. Itu adalah latihan umum untuk terus berpindah dengan kawanan ternak untuk mencari tempat makan yang baru untuk kambing dan domba. Saudara Yusuf membawa ternak ke tempat bernama Dotan. Di sanalah tempat di mana saudara-saudara Yusuf menangkapnya dan menjualnya ke perbudakan. Ketika pedagang melakukan perjalanan jauh dari Kanaan ke Mesir, mereka berjalan dalam kelompok besar yang disebut kafilah. Ini adalah gambar dari kelompok pedagang dari Kanaan datang ke Mesir untuk berdagang. Lukisan tembok ini berasal dari makam Kunhotep kedua yang ada di zaman ketika Yusuf pergi ke Mesir. Yusuf adalah budak di rumah seseorang bernama Potifar. Dia melayani Potifar dengan baik dan diberi tanggung jawab untuk mengurus rumah dan ladang. Ini adalah lukisan dinding dari makam orang Mesir yang menggambarkan budak yang mencatat panen, pekerjaan yang dilakukan oleh Yusuf. Begitu Yusuf bersatu dengan Yakub ayahnya, dia bersama ayah dan saudara-saudaranya pindah ke Mesir. Ketika Yakub dan keluarganya sampai di Mesir, mereka tinggal di daerah Goshen. Tempat ini dianggap sebagai wilayah terbaik di Mesir, sangat cocok untuk beternak. Ketika Yusuf wafat, dia dibalsem dan ditempatkan di peti mati dengan cara kerajaan Mesir. Bukti bahwa orang yang dianggap penting oleh Firaun dikubur dengan cara ini. Sebelum mereka mati, Yusuf dan Yakub meminta dikubur di tanah perjanjian Kanaan. Bangunan indah ini dibangun di atas goa di mana Yakub dikuburkan. Orang Israel menghormati permintaan Yusuf. Mereka mengambil tulangnya ketika Musa membawa mereka keluar dari Mesir dan menguburkannya di tanah perjanjian di kota bernama Sikem. Ayo kita uji apa yang kalian ingat dari perjalanan bersama Yusuf. Ayah beri dia hadiah lagi. Apa yang Yakub berikan kepada Yusuf, anaknya? A. Semangkuk sup.
B. Jubah baru? C. Sendal baru? Atau D. Domba baru? Jawaban yang benar adalah B. Jubah baru. Ayah, aku suka jubah barunya. Jubah Yusuf bukan jubah biasa. Memiliki banyak hiasan dan mahal. Kata yang digunakan di Alkitab untuk menggambarkan ini juga ditemukan di kitab Samuel 2, bertuliskan pakaian yang dipakai oleh anak raja. Hadiah seperti itu membuat yang lainnya tahu kalau Yusuf adalah anak kesayangan Yakub. Jarang ada gembala melihat hadiah seperti itu. Tidak heran saudara Yusuf merasa iri. Ketika mereka menjual Yusuf, mereka juga merusak jubah itu. Pertanyaan selanjutnya, tentang apakah mimpi dari Firaun? A. Roti dan burung. B. Patung dengan kaki tanah liat. C. Lembu dan padi. Atau D. Bel dan peluit. Jawaban yang benar adalah C. Lembu dan padi. Di dalam mimpinya, kehilangan lembu dan padi menggambarkan dua sumber makanan di Mesir. Dalam mimpi buruk Firaun, lembu muncul dari Sungai Nil. Karena banjir tahunan, tanah di Sungai Nil jadi sangat bagus untuk pertanian. Karena itu, Mesir jarang mengalami kelaparan. Fakta kalau lembu muncul dari air kehidupan Nil memperkuat betapa besar bencana kelaparan itu. Aku mendengar tentang dirimu kau dapat menafsirkan mimpi. Betul begitu? Mimpi adalah hal yang penting di budaya ini. Sangat dipercaya kalau dewa menggunakan mimpi untuk berkomunikasi dengan orang-orang. Tempat seperti Mesir pasti punya orang untuk menafsirkan mimpi. Mereka mengumpulkan buku untuk menulis, seperti catatan kuno yang disebut buku mimpi. Tapi sekarang, Firaun dihantui mimpi yang mengerikan dan sangat membingungkan Yusuf. Tidak seorang pun di negeri ini yang dapat menjelaskan arti mimpinya dan membuatnya tenang. Maafkan hamba, Firaun. Jika tuanku tidak menyusun rencana menyimpan panen dari tahun kelimpahan, Mesir tidak akan bertahan. Karena Allah memberitahu ini kepadamu, Yusuf. Tidak ada orang yang lebih bijak untuk kujadikan pengelola. Firaun memberi Yusuf 3 benda yang membuat orang tahu kalau dia adalah pemimpin kedua. Dia diberikan cincin, memakaikan dia kain halus, dan memberikan dia kalung emas. Cincin meterai digunakan untuk memeteraikan perintah dari Firaun. Siapapun yang memiliki cincin memiliki kuasa yang sama dengan Firaun. Kalung itu dinamakan emas keberanian, adalah salah satu kehormatan tertinggi. Artefak ini adalah gambar seorang jenderal yang mengenakan kalung emas keberanian. Ini adalah sebuah perjalanan untuk Yusuf dari jubah baru ke penjara, ke jubah baru dan kekuasaan Firaun. Ada waktu di mana mimpi Yusuf sepertinya tidak akan terjadi, tetapi Tuhan punya rencana yang lebih besar. Percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ayah! Ayo, siapa yang bisa jawab semua pertanyaannya? Kalau kalian kelewatan pertanyaannya, kalian bisa ulang lagi. Terus jawab di kolom community ya. Nah, jadi kalian sadar gak sih kalau Yusuf itu adalah orang yang sangat taat. Terbukti dari semua yang ia lakukan yaitu taat sama perintah Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan membuat semua yang ia kerjakan berhasil. Dan gak lupa juga dia itu taat sama orang tuanya dengan cara menghormati. Sekalipun dia sudah menjadi orang kepercayaannya Firaun, tapi Yusuf tetap mau bersujud di hadapan ayahnya, tetap mau menghormatinya. Tidak seperti Malin Kundang, kalian ingat gak ceritanya? Oh, ternyata
Ternyata itu jawabannya. Jadi cara yang ketiga adalah dengan menghormati keberadaan orang tua kita. Oke, hari ini kita belajar bagaimana sih cara kita bisa taat sama orang tua kita. Tadi yang pertama, yaitu belajar untuk mendengarkan dan fokus pada perintah dan nasihat orang tua kita. Dan dilakukan juga ya, jangan didengar aja. Setelah itu, kita juga diingatkan untuk membantu pekerjaan rumah orang tua kita. Karena itu adalah tanggung jawab kita sebagai seorang anak. Dan tadi yang ketiga, kita belajar bahwa kita harus menghormati orang tua kita. Karena mereka orang pilihan Tuhan untuk menjaga kita. Nah, adik-adik, kita bukan hanya perlu taat sama orang tua kita, tapi juga kita harus berdoa untuk mereka. Kita harus mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan orang tua yang terbaik. Walaupun nih orang tua kita suka marah-marah, tapi ingat, semua itu untuk kebaikan kita. Kita juga bisa berdoa untuk pekerjaan orang tua kita supaya semoga Tuhan melancarkan semuanya. Selain itu, kita juga bisa berdoa untuk kesehatan orang tua kita supaya Tuhan terus kasih kesehatan yang baik. Kalau juga nih ada orang tua kita yang sedang sakit, kita bisa doakan supaya cepat sembuh deh. Karena dengan begitu orang tua kita tahu kalau kita itu peduli sama mereka dan mereka tidak akan merasa sendirian. Sekarang siapa yang mau terus taat dan mendoakan orang tua kalian? Angkat tangan. Hei, puji Tuhan. Semua jawaban kita udah ketemu nih. Saatnya kita ke rumah Kak Hevi. Oke, ayo kita berangkat. Halo Kananda, wow. Hari ini aku dan Ejen seneng banget deh. Wow, ada apa nih Kananda? Soalnya kita diingatin lagi cara kita menaati orang tua kita. Wah, apa itu Kananda? Apa aja Ejen? Coba kalian jawab di kolom community ya. Apa saja tadi 3 hal yang bisa kita lakukan untuk menaati orang tua kita. Tapi sih Kak Hevi ya, yang paling penting itu kita harus doain orang tua kita. Betul sekali Kananda, kita tuh harus berdoa untuk orang tua kita. Betul. Supaya mereka sehat, mereka kuat, mereka bisa bekerja. Supaya bisa membiayai kita sekolah juga. Betul kan? Nah, tadi Kananda sudah berdoa belum? Belum sih. Nggak apa-apa Kananda. Tapi hari ini kita mau ajak adik-adik untuk berdoa buat orang tua. Setuju nggak? Setuju. Oke, nah adik-adik semua yang ada di rumah, sama-sama kita lipat tangan, kita sama-sama berdoa ya. Tapi bukan cuma Kak Happy yang berdoa atau Kananda yang berdoa, tapi adik-adik di rumah juga berdoa juga buat orang tua ya. Tapi Kak Happy yang pimpin dalam doa. Ya, setuju nggak? Setuju. Oke, yuk sama-sama kita lipat tangan. Kita berdoa ya buat orang tua kita. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami berdoa buat papa mama kami. Biar Tuhan tetap terus kasih kesehatan, terus kasih kekuatan dalam kehidupan mereka. Bahkan pekerjaan mereka, usaha mereka, Tuhan Yesus memberkati. Agar supaya papa mama kami tetap terus ada biaya untuk menyekolahkan kami. Supaya kami menjadi anak-anak yang tetap berhasil dan sukses. Dan kami berdoa juga biar Tuhan Yesus selalu ada dalam kehidupan kami semua. Menjadi anak-anak yang taat sama papa mama. Menjadi anak-anak yang patuh sama papa mama. Menjadi anak-anak yang baik. Bahkan jadi berkat dan tetap terus bertumbuh dalam kasih dan cinta Tuhan. Kami bersyukur kami punya orang tua yang luar biasa yang tetap terus memperhatikan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan papa mama kami ke dalam tangan Tuhan. Biar tetap dikasih kesehatan, terus dikasih kekuatan dan terus semangat di dalam Tuhan. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Wow. Terima kasih Kak Happy. Terima kasih juga Kak sudah Nanda. mendoakan kami. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kayaknya udah lama ya kita nggak hafalin super ayat ya. Betul. Iya Kak Nanda ya, udah lama. Super ayat kita hari ini dari mana Kak Happy? Nah, super ayat kita hari ini Kak Nanda di Efesus 6 ayat 1 sampai yang ketiga. Yuk Kak Nanda sama-sama kita baca super ayat kita hari ini. Oke. Di Efesus 6 ayat 1 sampai yang ketiga. Oh. Ya,
sama-sama yuk Kananda. Siap. 1, 2, 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Wow, nah adik-adik yang ada di rumah jangan hanya satu kali baca ya, tapi baca berulang-ulang supaya kita benar-benar diberkati dengan ayat ini dan terus diingatkan ya. Betul. Bahwa kita wajib untuk menghormati orang tua kita. Wah, berarti Kak Hevi tadi dari ayat itu kan kita belajar kalau kita mau berbahagia, Tuhan menyuruh kita untuk menuruti dan menghormati orang tua kita. Betul sekali. Tepuk tangan dong adik-adik. Kananda, Kak Hevi dan segenap tim Superbook Indonesia juga mau berterima kasih sebanyak-banyaknya untuk papa, mama dan kakak-kakak yang terus dengan setia bersama Superbook Indonesia mendukung pemuritan anak di Indonesia. Dan hari ini kami juga mau mengajak untuk papa, mama dan kakak-kakak yang tergerak hatinya untuk kita sama-sama memuridkan lebih banyak lagi anak-anak di Indonesia. Papa, mama dan kakak-kakak bisa scan QR Code yang ada di sebelah sini supaya semakin banyak anak yang mengenal sekali. Tuhan dan percaya kepadanya. Terima kasih. Terima kasih Kananda buat informasinya. Dan juga Kak Happy terus ingatkan untuk selalu dukung terus Superbook Indonesia dengan cara follow semua sosial media dan juga subscribe YouTube channel Superbook Indonesia. Dan jangan juga cuma buat sendiri, tapi bagi dong sama teman-teman yang lain supaya sama-sama kita belajar firman Tuhan bersama Superbook Indonesia. Oke, misi kita hari ini selesai. Kalau adik-adik ada yang mau bertanya, kalian bisa langsung kirim video kalian ke DM Instagram Superbook Indonesia ya. Siap Kananda. Kalau begitu, Kananda pamit. Dan Kak Happy juga pamit. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Dadah! God bless you. Bye-bye. Halo Papa dan Mama. Sebentar lagi anak-anak liburan sekolah nih. Bingung apa yang harus kita lakukan untuk menghabiskan waktu bersama mereka? Tenang, Superbook punya jawabannya, yaitu Superbook Holiday. Jadi Superbook Holiday adalah rangkaian acara yang bisa dilakukan oleh papa, mama, dan juga anak-anak di rumah. Dan tenang, materinya gratis loh. Untuk papa mama yang mau mendapatkan materinya bisa langsung hubungi nomor di bawah ini ya. Selamat menghabiskan waktu bersama anak-anak di Superbook Holiday.